And on the evening of April 2nd, President Woodrow Wilson went before a joint session of Congress and stated 8 words that would change the face of American foreign policy. Idealis atau paradigma idealis menekankan pada institusi internasional seperti PBB sebagai solusi perdamaian. Pada Perang Dunia Pertama, ada Presiden Amerika yang juga dia seorang profesor di bidang ilmu politik. Dia percaya bahwa dengan adanya Liga Bangsa-Bangsa atau PBB pada zaman itu bahwa perdamaian akan segera bisa dicapai. Nah, pemikiran Woodrow Wilson sendiri banyak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf sebelumnya, misal John Locke atau Immanuel Kant. Paradigma idealis dalam hubungan internasional. Paradigma idealis atau lebih dikenal dengan liberalis merupakan paradigma yang lahir untuk menanggapi dampak buruk korban jiwa dan kerusakan materi akibat Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918. Keinginan yang kuat untuk tidak akan mengulangi tragedi peperangan tersebut membuat Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yang juga merupakan seorang profesor universitas dalam bidang ilmu politik, bertekad dalam misinya untuk membawa nilai-nilai demokratis dan paham-paham liberalis ke seluruh dunia. Beliau mempercayai bahwa dengan nilai dan paham demokratis, negara dapat menghindari bencana peperangan di masa depan, serta dapat mereformasi sistem internasional beserta struktur-struktur domestik negara-negara otokratis. Atas dasar hal inilah, Woodrow Wilson menghimbau negara-negara di dunia untuk bekerja sama membentuk suatu organisasi internasional, yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa dinilai dapat meletakkan hubungan antar negara pada landasan institusional dan diatur oleh seperangkat hukum internasional yang dapat menjaga perdamaian dunia. Pada saat itulah, studi hubungan internasional menjadi suatu subjek akademik baru di universitas-universitas Amerika Serikat dan Inggris. Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, memang menjadi tokoh kunci paradigma idealis. Setelah itu, muncul tokoh-tokoh idealis yang sebenarnya banyak mengambil pendapat dari filsuf-filsuf klasik seperti John Locke, Jeremy Bentham, dan Immanuel Kant. John Locke berpendapat bahwasannya tiap individu memiliki kebebasan dalam mengatur dirinya sendiri. Kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku pada suatu negara. Sehingga, negara menjadi sebuah instrumen untuk melindungi kebebasan individu secara konstitusional, ketimbang sebagai sebuah instrumen power. Kemudian, argumen tersebut dikembangkan oleh Jeremy Bentham, di mana instrumen hukum yang ada dalam ranah domestik bisa juga diterapkan pada level internasional. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya hukum internasional sebagai instrumen pengatur hubungan antar negara. Kemudian, asumsi ini dikembangkan lagi oleh Immanuel Kant yang berpendapat bahwa ketika sebuah negara tidak otoritarian, melainkan demokratis dan konstitusional, maka hubungan antar negara-negara tersebut akan menghasilkan sebuah perdamaian abadi. Paradigma idealis memiliki sejumlah asumsi dasar, di antaranya, pertama, semua manusia menginginkan perdamaian. Idealis berpendapat bahwa watak dasar manusia adalah ingin hidup dalam suasana damai. Karena itu, hubungan antar bangsa pada prinsipnya dikembangkan untuk menciptakan perdamaian. Asumsi dasar yang kedua, perang adalah dosa dan terjadi karena ketidaksengajaan. Negara-negara memiliki kedaulatan sendiri-sendiri, dan untuk memelihara kedaulatan itu diperlukan kekuatan-kekuatan terutama militer. Kemunculan militer ini telah memancing suasana tegang dan salah sangka di antara negara-negara tersebut satu sama lain, sehingga perang tidak terelakkan. Asumsi dasar yang ketiga, harus ada pemerintahan dunia yang dapat mengendalikan kekuatan-kekuatan yang menyebar dalam sistem dunia.
Pemerintah dunia ini harus diberi kewenangan untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan dari berbagai negara sehingga dapat mencegah terjadinya salah sangka yang dapat memicu perlombaan senjata dan perang. Gagasan inilah yang kemudian menghasilkan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan sampai saat ini diterapkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sederhananya, kaum idealis mempercayai bahwa moralitas, organisasi, hukum, dan perjanjian akan melawan sifat anarkis internasional.